Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat Soba dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Tadmor di padang gurun dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hamat. Ia memperkuat juga Bet-horon Hulu dan Bet-horon Hilir menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang, dan berpalang, dan juga Baalat dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem, atau di Gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu, dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel. Merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit, atau perwira pasukan berkuda, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya, karena katanya, "Tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus." Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam, setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud, abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo, dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan, sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian, selesailah sudah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Ezion Geber dan ke Elot, yang letaknya di tepi laut di tanah Edom. Dengan perantaraan anak buahnya, Huram mengirim kapal-kapal kepadanya, dan anak buah yang tahu tentang laut. Bersama-sama anak buah Salomo, mereka sampai ke Ofir. Dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas,
yang mereka bawa kepada Raja Salomo.